Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi wa alaihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kafati awliyaihi. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahu maulana al-azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qawamud dunya bi arba'ati asya. Awwalaha bil ilmi al-ulama, wasani bi adlil umara, wasalis bi sakhawatil agniya, warabi wa du'aul fuqara. Dipayun kehormatan kahaturkeun kepada kesepuhan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparatur pemerintahan, terkhusus Bapak Ais Pangampih beserta aparat terkait, dan juga para panitia penyelenggara Milangkala RW 10 Dusun Babakan Gunung Gadung, wabil khusus kahormatan kahaturkeun kasadaya jamaah kaum muslimin muslimat mukminin mukminat kaula sepuh anu murang kalih. Moga-moga usababiah terwujudna acara anu mulia, acara anu agung daerah urang sadayana sing dijantenkeun ku Allah Subhanahu wa taala, daerah anu baldah thayyibah warabun ghafur. Amin. Daerah yang aman, nyaman, sejahtera dan sentosa. Amanah aparatur pemerintahnya dan sejahtera warga masyarakatnya. Amin. Kumargi masih capek, sakan tenang rehat, urang sareng-sareng heula ngalantunkeun bait syair nada islami sholawat. Moga-moga dengan melantunkan bait-bait syair hajat kita semua dikabul oleh Allah, dan yang sakit semoga diberi kesembuhan, yang punya cita-cita semoga dikabul, dan yang lagi kesusahan semoga mendapat kebahagiaan. Terutami kita semua meminta kepada Allah
supaya bisa konsisten istiqomah di ta'ah wal ibadah. Umargi ieu acara dibangun ku maksud anu mulia, maksud nu agung, sejak nawiskeun rasa syukur urang sadaya ka Gusti Maha Suci, diniatkeun ulang tahun Milangkala RW 10 Dusun Babakan Gunung Gadung. Yang jadi pertanyaan, apakah kita dalam Islam ini boleh merayakan, boleh mensyukuri nawiskeun ka atoh dina sakur nikmat tu Allah Subhanahu wa taala dipaparinkeun ka urang sadayana salaku hamba-hambana. Walaranana jelas itu dibolehkan sekali. Bahkan bukan hanya kita, umat manusia, Allah Jalla Jalaluh, pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menaburkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menaburkan segenap kenikmatan kepada kita sebagai hamba-hambanya, memerintahkan untuk senantiasa mensyukuri akan nikmat-nikmat yang datang dari Allah. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah karena daerah kita masih aman, daerah kita masih berbau agamanya, kuat syariatnya, agama kita masih baik perekonomiannya, yang mana hal ini patut kita syukuri dengan berucap alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Karena Allah berfirman fil Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya wallahu a'lam bimuradihi bidzalik, la in syakartum, jika kalian wahai hambaku bersyukur kepada aku atas nikmat dan karunia, maka la azidannakum, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan-tambahan. Semoga dengan terwujudnya acara Milangkala yang sudah jadi kegiatan rutinitas per tahun, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menaburkan keberkahan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menaburkan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita semua yang hadir berdomisili, bertempat di daerah ini dengan menghirup udara sejuk, membina tatanan rumah tangga, bahkan ada yang punya anak ibu-ibu sampai 4 anaknya, bahkan di atas 4 sampai 5, 6, 7. Bahkan kita bisa merasakan aneka bentuk macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini. Maka alangkah baiknya kita sebagai hamba Allah yang bertuhan, hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai tanah kelahirannya, untuk menjunjung tinggi tanah kelahirannya, untuk memuliakan dan mengagungkan tanah kelahirannya, sebagaimana sabda beliau, hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah kelahiran kita bagian daripada iman. Pada itu maros kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, apa di hati kita cinta kepada tanah air kita? Jawab. Apa di hati kita tertanam cinta kepada daerah atau tanah kelahiran kita? Jawab. Syukur, alhamdulillah. Kalau di hati ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya masih terselip cinta yang melekat. Semoga ini cinta abadi untuk selama-lamanya. Cinta kepada tanah air kita, tanah kelahiran kita. Satu ciri bahwa kita ini masih tergolong orang-orang yang beriman. Kalau di hatinya tidak ada cinta
kepada tanah kelahirannya, cinta kepada negerinya Republik Indonesia, maka dikhawatirkan imannya itu tidak sempurna. Untuk mencapai kepada level keimanan yang sempurna, keimanan kita yang nanti akan diajukan kepada Allah, maka sempurnakanlah iman kita dengan mencintai tanah air kita, tanah kelahiran kita. Semoga dan semoga dengan terwujudnya acara seperti saat sekarang ini, melalui panitia penyelenggara, kita tersentuh hati, tergugah pikiran kita untuk mensyukuri dan menikmati tanah kelahiran kita, yang mana semuanya ini adalah pemberian dari Allah. Semoga daerah Gunung Gadung tambah maju ekonominya, amin. Tambah maju agamanya, tambah maju mental attitude-nya. Semoga daerah kita dijadikan oleh Allah daerah yang aman, nyaman, sejahtera dan sentosa, sebagaimana Nabi berdoa kepada Allah ketika berkunjung ke satu kota, ke satu negara yang disebut dengan Hadrul Maut Yaman. Ketika Nabi berkunjung ke negeri Yaman, beliau menginjakkan kedua kakinya dan seraya berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al mubarakatul yamamah, Allahumma ja'al, mohon diperhatikan dan digarisbawahi, ini doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk negeri yang ada di Jazirah Arab, di Timur Tengah, ada negeri Yaman. Itu mendapat doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al mubarakatul yamamah, ya Allah jadikan negeri ini, jadikan kota ini, jadikan daerah ini daerah yang diberkahi. Yang jadi pertanyaan, apakah terkabul doa sang Nabi? Yang namanya Nabi kekasih Allah, ketika dia berdoa, apapun hajatnya, apapun keinginannya, apapun permohonannya, segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terasa keberkahan daripada doa sang Nabi sampai saat sekarang ini. Negeri Yaman dijadikan oleh Allah negeri yang barokah, negeri yang di dalamnya terbangun pondok-pondok pesantren yang dikenal oleh seluruh dunia. Di negeri Yaman dijadikan airnya itu air yang mubarokah. Jadi dianjurkan, Bu, ketika ibu-ibu, bapak-bapak dikeresakeun berkunjung ke negeri Yaman, maka kita sunnah mencicipi airnya, minum airnya, karena seluruh kota, karena seluruh negeri itu dapat doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikenal negeri Yaman sampai saat sekarang ini negeri pencetak 1000 wali, negeri yang banyak mencetak para ulama, negeri yang banyak mencetak dai-dai kondang. Dan ini menjadi tadkirah, pengingat untuk kita sekalian, kenapa sih daerah-daerah lain, negeri-negeri lain sampai dapat pujian dari Allah, sampai dapat pujian dari Nabi Muhammad, sampai mendapat anugerah dari Allah dengan limpahan-limpahan nikmat yang tiada tara. Kenapa demikian? Karena negara tersebut, daerah tersebut memegang betul syariat agama Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman fil Quran yang bunyinya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau di satu daerah, kalau di satu kaum, masyarakatnya, aparatur pemerintahnya iman kepada Allah, takwa kepada Allah, maka lafatahna alaihim barakah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu langit sehingga turunlah keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua yang ada di perut bumi, keluarlah aneka makanan minuman, keluarlah keberkahan, keluarlah minyak bumi, keluarlah batu bara. Kita lihat di tanah suci Mekah, kita lihat di tanah suci Mekah, apa ibu-ibu bapak-bapak ayah nutos angkat umroh atau nabi haji berkunjung ke kota suci Mekah, tanah yang sangat gersang, tidak seperti di kita di Indonesia.
tanah yang begitu gersang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan aneka makanan minuman dari berbagai negara, bahkan makanan minuman yang sangat lezat, bahkan produk makanan minuman yang diimpor ke sana ke negeri Mekah, yang diekspor itu makanan minuman yang berkualitas. Kenapa demikian? Karena negeri Mekah dan Madinah, negeri di Jazirah Arab, sampai saat ini hukum yang ditegakkan adalah hukum syariat Islam. Lihat tuh, ayeuna nu maling we potong tangan, terus yang zina sampai diranjang, yang membunuh bagaimana hukumnya yang diterapkan di sana di Mekah. Makanya negerinya aman. Ketika datang perintah Allah untuk menunaikan sholat, berkumandanglah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya ditinggalin. Semua aktivitas di tanah suci Mekah Madinah, ada yang berdagang, ada yang lagi punya kerjaan itu ini, ada yang lagi punya kesibukan lagi mengajar di sekolah-sekolah. Mereka itu berhenti seketika dan meninggalkan apa yang sedang mereka lakukan, segera menuju panggilan Allah. Maka beda negara kita Republik Indonesia dengan negara Mekah Madinah. Daerah-daerah atau kota-kota yang ada di Mekah Madinah, yang ada di negeri Yaman, tentu beda dengan daerah atau kota-kota yang ada di negara kita. Tapi kita bercermin, kita berkaca kepada negeri mereka, kepada daerah mereka, untuk patut kita contoh. Sehingga alhamdulillah dengan terwujudnya acara ini, kita tergugah hati, terlintas di hati dan tergugah di pikiran kita untuk senantiasa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menaburkan rahmatnya untuk kita sekalian kembali sadar bahwa kita ini pun punya tanggung jawab, punya kewajiban, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi punya kewajiban kepada daerah sekitar yang mesti kita jaga, yang mesti kita pelihara. Ada hal-hal yang tidak enak dilihat, sampah berserakan, maka antusias tuh, warga masyarakat bekerja sama dengan aparatur setempat. Bagaimana caranya ini? Sehingga sampah-sampah itu bisa ditolerir dengan baik. Tuh. Ada sesuatu keresahan yang membuat resah, maka bergerak segera. Karena apa? Karena kita cinta, gak mau daerah kita ini dinodai, gak mau daerah kita ini dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Terus yang jadi permasalahan besar, bagaimana kalau di daerah kita ini kaum ibunya, pemuda-pemudi remajanya pada nggak bisa ngaji,